Bus feeder Transjakarta sudah diluncurkan pada Senin lalu. Lalu secepat apa bus feeder Transjakarta dari daerah penyangga ke pusat kota Jakarta dibandingkan dengan mobil pribadi yang selama ini menjadi andalan mayoritas warga? Kami hadirkan liputannya untuk Anda. Transjakarta kini memperluas jangkauan rutenya sampai ke kota penyangga seperti di Bekasi. Nah, sekarang kita berdua sudah ada di depan Mall Metropolitan Bekasi, di mana di sini sudah ada feeder Transjakarta yang akan menghubungkan warga Bekasi menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Iya, betul sekali Arif. Dan kali ini kita akan adu cepat, kira-kira yang manakah terlebih dahulu sampai, apakah menggunakan bis feeder Transjakarta atau dengan menggunakan kendaraan pribadi. Oke Jian, kalau gitu aku pilih naik feeder Transjakarta ya. Oke, sip Arif, dan aku akan naik kendaraan pribadi. Oke, sebelum berangkat kita samain dulu waktunya nih, supaya nanti durasi tempuhnya kita bisa valid. Oke. Baik, kalau gitu sampai ketemu di Bundaran Hotel Indonesia. Iya, sampai Ya, jumpa. dadah. Begitu start, bus feeder langsung masuk ke tol Bekasi Barat mengarah ke Jakarta. Lalu lintas di tol Cikampek mengarah ke Jakarta terpantau ramai lancar. Bus feeder Transjakarta akan keluar di tol Halim dan masuk jalur Transjakarta di halte BNN Cawang. Tadi setelah keluar tol Halim, sekarang saya sudah masuk di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Wah, lumayan cepat juga nih untuk ukuran feeder Transjakarta. Dan memang keunggulan dari feeder Transjakarta ini ketika sudah memasuki kota Jakarta bisa langsung menggunakan jalurnya Transjakarta. Jadi tidak bergabung dengan kendaraan lainnya yang ada di jalur umum. Menggunakan kendaraan pribadi, saya pun disambut jalanan yang ramai lancar di Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Kecepatan kendaraan saya saat ini berada di kisaran 40 hingga 50 km per jam. Ya, kali ini saya termasuk yang beruntung karena baru beberapa menit saya sudah sampai di Jalan MT Haryono dalam kondisi lalu lintas yang tidak terlalu padat. Memasuki jalan protokol, volume kendaraan semakin meningkat. Di tengah kemacetan, bus feeder mampu menembus kemacetan melalui jalur Transjakarta. Nggak terasa sekarang saya sudah memasuki Jembatan Semanggi dan sekarang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman. Dan memang keunggulan dari feeder ini ketika masuk ke dalam kota itu bisa memanfaatkan jalur Transjakarta sehingga saya tidak perlu melewati kemacetan seperti di perempatan Kuningan, di depan Polda yang biasanya macet dengan mobil pribadi. Ya, baru saja menikmati kelengangan jalan, kali ini saya sudah disambut kembali oleh kemacetan di area Jalan MT Haryono juga. Dan di sini kanan kiri sudah banyak sekali mobil yang melintas dan ada di tengah kemacetan. Begitu memasuki kawasan dalam kota Jakarta, kepadatan lalu lintas pun menyambut saya. Berbeda dengan feeder Transjakarta yang memiliki jalur tersendiri, kendaraan pribadi harus berjuang melawan kendaraan-kendaraan lain menuju lokasi tujuan. Saya pun sudah sampai di halte terakhir bus feeder Transjakarta Bekasi Bundaran Hotel Indonesia. Sekarang saya sudah sampai di halte Tosari, Bundaran Hotel Indonesia. Nah, tapi saya penasaran nih sekarang Jihan udah sampai mana. Kita coba telepon Jihan dulu. Halo Arif. Halo. 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 Iya Arif. Jihan. Ya. Gimana posisi kamu udah di mana, Jihan? Sekarang aku udah ada di kawasan Sudirman nih, rame lancar lah. Kalau Arif sudah sampai mana? Aku sekarang udah sampai di Tosari nih, udah di Bundaran Hotel Indonesia. Oh, sudah sampai ya? Oke, bentar Iya. lagi sampai ketemu di sana Arif ya. Berarti duluan aku ya sampai ya. Oke dulu Arif ya. Sampai ketemu. Ya udah kalau gitu aku tunggu di Bundaran HI ya. Siap. Oke, dadah. Bye. Kalau tadi dari Bekasi ke sini sekitar 1 jam 15 menit. Kalau Arif? Aku cuma 58 menit. Wah, Jadi bisa lebih cepat 17 menit ya. perbandingan waktu yang cukup panjang juga ya, 17 menit ya. Oke, jadi kalau naik kendaraan pribadi itu ternyata menghabiskan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan umum begitu ya. Dan itu dalam jam normal loh, bukan traffic hour. Kalau traffic mungkin lebih lama lagi kamu sampainya. Bukan, pasti lebih panjang lagi waktunya. Dan yang enaknya nih naik feeder selain lebih cepat, yang penting adalah murahnya itu. Hanya Rp3.500 dari Bekasi sampai ke HI. Coba kalau naik kendaraan pribadi, udah capek nyetir,
bayar tol, terus bayar bensin juga. Kalau naik bus, tinggal duduk manis, adem, sampai. Wah, setuju banget ya sama Arif tentunya ya. Arif Kurniawan, Dari Jihan, Jakarta.